Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat, sebab Dia adalah Tuhan dan Dia adalah Juru Selamat kita. Ketika engkau percaya, engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu, sebagaimana Kisah 16 ayat yang ke-31. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi terima dia sebagai Tuhan. Kalau engkau tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau akan dihukum. Puji nama Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat malam, selamat kita beristirahat, kita rilekskan tubuh kita, telinga kita, pendengaran kita, pikiran kita untuk mendapatkan firman Allah di malam ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami dapat melakukan sebagaimana yang Kau lakukan, tidak lagi memandang perbedaan, tapi satu di dalam Engkau, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ini saya akan katakan di dalam ayat, kita baca di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, tetapi saya akan baca yang bersinggungan saja. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Lalu kemudian 3 ada Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Lalu Salomo memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Lalu kemudian Salomo, Isa memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Dan kemudian di ayat yang ke-16, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus, disebut Kristus. Di sini yang mau saya katakan, kelahiran Yesus merobohkan tembok pemisah. Kami di orang Batak, kalau ada silsilah, itu tidak pernah ada masuk kaum wanita. Itu patriark, jadi garis keturunan dari pihak laki-laki. Tetapi kalau kita melihat di sini, kelahiran Kristus, Yesus merobohkan tembok pemisah itu. Kita tahu bagaimana di tahun 1961 Berlin Timur dan Berlin Barat terpisah, dibangun tembok yang begitu luar biasa. Tapi pada tanggal 9 November 1989 terjadi kegerakan, hampir 500.000 orang bergerak bersama dan menghancurkan tembok itu, sehingga tembok Berlin dan tembok Jerman Timur dan Jerman Barat bersatu kembali. Dan yang mau saya katakan, Yesus datang untuk mempersatukan manusia dan memisahkan, merobohkan tembok-tembok penghalang, tembok-tembok pemisah. Dan yang pertama, kita lihat tembok pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Kalau kita firman Allah katakan, tidak lagi orang Yahudi, tidak lagi orang Yunani. Jadi kita ini sama di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada yang istimewa, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan juga. Memang awalnya memang orang Yahudi itu adalah sesuatu yang sangat dimuliakan. Tetapi dengan tegar tengkuknya bangsa ini, kemudian dia memberikan kasih karunia-Nya kepada kita juga. Jadi tembok pemisah itu dirobohkan oleh Yesus dengan kelahirannya. Lalu kedua tembok yang dirobohkan adalah saya tambah sedikit. Di sini kita lihat bagaimana tadi saya membacakan orang-orang yang ada di situ. Ada yang bernama Tamar, ya. Tamar itu sebenarnya anak mantu perempuan dari si Yehuda. Tetapi kita tahu bahwa kemudian ada hal yang dimana istrinya sudah meninggal, akhirnya dia mencari wanita lain yang tidak dikenalnya. Dan itu sebenarnya anak mantunya. Dan kemudian, dan itulah terjadi, dan firman Allah katakan itu terjadi karena Yehuda telah berjanji akan memberikan anaknya, ya, adalah satu anaknya yang bernama Selah, ya, dari ya, mati diganti Onani. Itu sebabnya Onani, ya, Onan, ya, dari Onan jadi onani ya, dari onani. Sebab dia ketika dia melakukan persetubuhan, dia tidak
tidak melakukannya dengan itu jahat di mata Tuhan. Lalu kemudian mertuanya bilang, kamu pulang dulu ke rumahmu. Dan dia pulang. Tetapi sampai besar sejarah nggak diberikan. Dan pada akhirnya terjadilah apa yang tidak seharusnya terjadi. Tetapi firman Allah katakan, hal yang itulah hebatnya Tuhan ini. Dia tidak pernah menyembunyikan hal-hal yang busuk. Tetapi dari situ kita lihat bagaimana Yehuda mengambil tanggung jawabnya. Dan dia tidak lagi pernah bersetubuhan, melakukan persetubuhan dengan itu. Tetapi dari Tamar itu dia menghasilkan dua anak yang disebut tadi. Lalu kemudian ada di situ Rahab, ya, itu Rahab itu adalah pelacur. Dan kemudian ada Ruth, orang Moab yang tidak percaya tapi kemudian menjadi percaya. Lalu ada istri Uria, ya, dari Betseba. Sebenarnya sebagaimana firman Allah katakan tadi bahwa Raja Daud melakukan hal yang tidak menyenangkan dan Tuhan sebenarnya sangat murka. Tetapi kemudian dirancangkan satu pembunuhan, matilah si Uria dan kemudian si Betseba diambil oleh Raja Daud, lahirlah Salomo itu. Dan yang mau saya katakan adalah, lalu kemudian yang terakhir itu Maria. Yang mau saya katakan adalah bahwa di garis silsilah tidak pernah ada dari keturunan dari pihak wanita. Tetapi kita lihat di sini Yesus memakai pihak wanita, namanya tertulis di dalam kitab. Artinya apa? Tembok pemisah antara wanita dan lelaki yang dianggap lelaki lebih daripada wanita atau perempuan. Perempuan lebih rendah, bahkan perempuan nggak boleh masuk surga. Tidak begitu ya. Kita di hadapan Tuhan sama dan tidak ada lagi perbedaan antara pria dan laki-laki. Yang membedakan kita apakah kita taat atau tidak. Cuma itu. Apakah Tuhan atau tidak. Ya. Dan saya berharap kita adalah orang-orang yang taat, bukan orang-orang yang memberontak. Lalu yang ketiga adalah antara orang suci dan orang benar. Ya. Itu dulu orang-orang Farisi itu sangat menganggap mereka lah paling hebat. Tapi Yesus datang ke dalam dunia ini, dia mengatakan, aku bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Haleluya. Dalam Lukas 9 ayat 13 itu ya. Jadi kita bisa melihat tembok-tembok yang dibangun selama ini dihancurkan oleh Yesus. Seperti robohnya tembok Berlin itu. Jadi kita sebagai manusia, kita harus menyadari kelahiran Yesus itu memang tidak menyukakan bagi sebagian golongan, tetapi itu membawa perubahan bagi banyak kalangan. Dan yang terakhir adalah tembok pemisah antara orang miskin atau gembala dan orang-orang kaya. Kita tahu bagaimana bahwa orang-orang ini adalah gembala-gembala adalah orang-orang yang termarginalkan. Mereka tidak tahu aturan mencuci tangan. Dengan kaum leheb biasanya diwakili oleh para orang-orang Farisi. Tetapi mau saya katakan kepada kita, apapun itu, ketika mereka direndahkan, tetapi berita pertama kali kabar itu datang kepada gembala-gembala. Kelahiran Yesus diketahui pertama kali oleh para gembala. Jadi betapa Tuhan itu membuat perhatian yang serius bagi gerejanya. Jadi jangan lagi pernah membangun tembok-tembok, sekat-sekat di antara kita. Oh, saya laki-laki, saya perempuan. Perempuan tempatnya hanya untuk melahirkan. Perempuan hanya bicara soal selangkangan. Tidak. Dalam Kristus tidak seperti itu. Saya dan wanita, pasangan saya adalah sama-sama penerima warisan surgawi, karunia ilahi, sama-sama bisa dinikmati. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan.
Jadi jangan pernah berlagak lebih istimewa dari yang lain. Tidak ada sorga di bawah telapak kaki ibu. Tidak ada sorga di bawah telapak kaki suami. Tidak ada. Kita sama di hadapan Allah. Yang membedakan bagaimana kita hidup dengan Tuhan. Itu saja. Hidup itulah bagaimana caranya kita hidup. Bukan berapa lama kita hidup. Karena ada banyak orang lama hidup tapi hidupnya menyakiti hati Tuhan. Tapi ada orang juga yang sebentar hidup tapi hidupnya menjadi terang dan berkat Tuhan. Pilihlah untuk terus menjadi berkat dan taat kepada Allah selama-lamanya. Jangan lihat lagi sekat-sekat itu sebagai orang percaya. Buang kalau engkau sedang berada di sekat-sekat itu. Dan mulailah berpikir sebagaimana Yesus berpikir. Mulailah berlaku sebagaimana Yesus berlaku. Mulailah berbuat sebagaimana Yesus berbuat. Tidak ada perbedaan bagi dia. Dan semua bagi dia adalah sama. Dan yang penting yang kita lakukan sebagai umat Tuhan adalah mentaati dia dan melakukan apa yang dikehendaki sepanjang umur hidup kita. Mari kita tunduk kepala supaya kelahiran Yesus itu bermakna. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih, kelahiranmu bukan kelahiran tanpa arti. Kelahiranmu telah merobohkan, menghancurkan tembok-tembok pemisah seperti tembok Berlin itu Bapa di surga. Demikian juga kami manusia, tidak lagi engkau pandang ada yang suci, ada yang hina, ada yang kaya, ada yang miskin. Bagimu semuanya sama. Ada yang membedakan kami, bagaimana ketaatan kami, bagaimana iman kami. Itulah yang membedakan kami dengan satu dengan yang lain. Tetapi yang jelas ketika kami taat, percaya, beriman kepada Tuhan, kami menyukakan hatimu. Terima kasih. Dan bagi Anda yang sakit, apapun sakit Anda, taruh di tempat yang sakit. Saya mau berdoa bagi Anda malam ini, kiranya Tuhan menjamah Anda, menyembuhkan Anda, menjamah sakit penyakit Anda, dan tidak peduli apapun sakit Anda, Allah mampu menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus berimanlah dengan teguh kepada dia. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang deritanya aku perintahkan keluar, dan oleh biru Tuhan engkau sembuh. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita malam ini. Kalau kita istirahat bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.